Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video kali ini gua akan membahas lagi sesuatu yang menarik guys. Ada goa di Tasikmalaya, katanya itu jalan tembus menuju Mekah. Jadi kita kalau mau haji ataupun mau umroh itu nggak perlu ngeluarin modal yang gede lagi guys. Cukup lewat aja ke goa tersebut. Itu nanti bisa langsung sampai ke Mekah. Katanya jalan tembus menuju Mekah. Gue nggak tahu ini tuh sebuah lawakan atau gimana ya. Tapi yang jelas banyak yang percaya. Ini kalau memang beneran ya, perusahaan ataupun bisnis travel umroh bisa-bisa bangkrut. Kalau ini itu benar ya, bisa tembus ke Mekah. Dan katanya ada air zam-zamnya juga di sana. Jadi kita tuh nggak perlu jauh-jauh ke Mekah kalau mau ngambil air zam-zam. Cukup ke goa itu aja. Oke, mungkin kita langsung aja cek ya. Gue aneh, banyak yang percaya ya. Ini videonya ya. Ini udah gue save di TikTok gue. Oh, ini dari ini aja. Kita lihat video yang pertama ya. Penampakan Goa Safarwa di Tasikmalaya dipadati jemaah dipercaya jadi jalan tembus ke Mekah. Nih. Goa Safarwadi di Tasikmalaya, Jawa Barat dipadati oleh Waliullah. jemaah yang melakukan wisata religi. Goa Safarwadi menjadi populer karena diyakini dapat menjadi jalan tembus menuju ke tanah suci Mekah. Tampak orang-orang rela berdesakan untuk masuk ke dalam goa. Mereka terdengar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, pengunjung juga membaca doa talbiyah bak sedang menunaikan ibadah haji. Safarwadi dipercaya memiliki lorong rahasia yang bisa tembus ke Mekah. Selain itu, terdapat juga mata air yang disebut memiliki banyak khasiat. Mata Goa air. Safarwadi ternyata memang tidak pernah Oh, sepi ini dari mungkin yang pengunjung. disebut air Wisatawan zam-zam yang tadi ya. datang bahkan bisa mencapai 10.000 orang per hari. Selain Mekah, berkembang mitos goa yang memiliki arti perjalanan, dan lembah itu juga memiliki jalan tembus Bayar ke ya masuk berbagai sini daerah ya? Indonesia. 10.000 katanya. Sepi dari pengunjung, wisatawan yang datang. Goa Safarwadi ternyata memang tidak pernah sepi dari pengunjung, wisatawan yang datang bahkan bisa mencapai 10.000 orang per hari. Selain Oh, Mekah, 10.000. berkembang mitos Oh, 10.000 orang per hari. Oh. Lanjut. goa yang memiliki arti perjalanan, dan lembah itu juga memiliki jalan tembus ke berbagai daerah Indonesia. Keberadaan wisata religi ini sempat menuai kritikan, terlebih di dalam goa terdapat sebuah batu yang menyerupai peci haji atau Jabal Kopiah. Peziarah yang mampu memasukkan kepala ke celak batu tersebut dianggap sudah memenuhi syarat layaknya orang berhaji. Namun sebenarnya hal tersebut hanya simbolis dari harapan jemaah yang bercita-cita untuk mengunjungi rumah Allah. Penampakan goa Penampakan goa, kita lihat ininya. Next. Penampakan goa Safarwadi Tasikmalaya dipadati jamaah. Dipercaya jadi jalan tembus ke Mekah. Goa Safarwadi di Tasikmalaya, Jawa Barat dipadati oleh jemaah yang melakukan wisata religi. Goa Safardi menjadi populer karena diyakini dapat menjadi jalan tembus ke tanah suci Mekah. Asik. Banyak salah paham. Emang ada jalan tembus itu, tapi bukan buat orang biasa. Oh, ini yang percaya nih. Banyak salah paham. Emang ada jalan tembus itu, tapi bukan buat orang biasa. Itu cuman buat wali zaman dulu. Waliullah, asik. Goa ini tembus ke Old Trafford. Om Jul. Terus nanti kalau udah pulang dipanggil siapa? Pak Haji atau Pak Gua? Terus yang udah pernah nembus sampai ke Mekah siapa? Ini tanya. Si Ipin, si Andi, si Aman. Oh, parah. Apa-apa bawa Anies. Ya juga nih, apa-apa politik. Udah terlalu rendah SDM kita. Jauh, ini rasis nih, pesan khusus nih. Jawa sama dengan hama, rasis nih. Itu memang tembus ke Mekah dan di ujung goa itu kita harus jalan lagi sampai ke bandara buat naik pesawat. Ya Allah, kapan bisa ke Mekah lewat goa Safarwadi? Saya sudah 3 kali tembus. Ini kesaksian nih. Saya sudah 3 kali tembus. Tembus kemana? Pakai yang ada sayapnya. Tembus Padang. Dia tembus mimpi kali.
Ada-ada saja Konoha. Mereka menyebutnya air zam-zam pemijahan yang membawa berkah. Inilah akibat beramal hanya dengan katanya, dan katanya, tanpa harus melacak sanad kebenaran ceritanya. Walau hanya sebuah istilah, katanya air yang disebut zam-zam pemijahan ini dipercaya membawa barokah. Dan konon katanya, air ini berasal dari Goa yang lagi-lagi katanya menjadi jalan menuju Mekah. Jalan ke Mekah para wali, Masya Allah, tabarakallah. Faktanya, Rasulullah hanya mengatakan air yang diberkahi adalah air zam-zam disebutkan dalam hadis Muslim. Namun bukan zam-zam yang ada di pemijahan yang membawa berkah, tetapi hanya air zam-zam yang ada di Mekah. Sekali lagi stop mencari kedudukan untuk mendapatkan pujaan atau membuat proyek penipuan agar mendapat cuan yang disangkut pautkan atas nama keberkahan tanpa ada dalil dari sunnah banyak dan banget Al-Quran. yang Niat cari berkah dari air karohmah, akhirnya niatnya salah dan merusak akidah. Ada Iya, banyak banget sih orang-orang apa ya yang membuat hal-hal seperti ini itu demi mendapatkan cuan ya, yang dibisniskan oleh mereka ya. Dengan dalil keberkahan. Itu banyak banget di Indonesia. Gue agak heran. Dan yang gue bingung tuh banyak yang percaya air berkah. Nah, seperti ini kan ada bisnisnya di ujungnya. Ya, dengan dalil keberkahan seperti itu. Wow, gue agak heran sih. Ini ada lagi nih. Travel umroh Indonesia terancam bangkrut. Lorong kecil di Gua Saparwadi tembus ke Mekah. Kesemuanya. Oh, labbaik salah syarika labbaik. Wih. Amin. Mudah-mudahan tembus langsung. Dan terkadang yang gue agak bingung juga ya, ketika kita mengkritik hal ini, kita tuh mengkritik karena mereka tuh nggak memberi buktinya ya. Dan bukti yang diberi hanya sekedar katanya-katanya ya. Nah, itu. Dan kita mengkritik hal tersebut, tapi kita dibilangnya Wahabi. Kita dibilangnya nggak percaya hal-hal gaib ya. Dan kemudian kita malah yang dibilangnya sesat. Karena kita nggak percaya tentang hal-hal seperti ini ya. Bahwasanya zaman dulu itu ada wali yang masuk ke gua ini dan tembus ke Makkah. Dan itu kan hanya sekedar katanya-katanya. Hanya sekedar dari cerita-cerita orang-orang terdahulu. Dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Untuk zaman sekarang, kalau hanya mengandalkan katanya-katanya ataupun cerita-cerita dongeng yang tidak bisa dibuktikan, itu dusta namanya. Ya, karena tidak bisa dibuktikan. Dan yang gue sangat kesal itu adalah di ujungnya mereka memainkan cuan. Ya, mereka mengambil keuntungan dari hal-hal yang namanya keberkahan. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Ini ada lagi nih. Geger warga beramai-ramai melihat lubang rahasia di bawah tanah. Jam-jam. Oh, air jam-jam. Dari sini ke Mekah 1,5 jam ya. Oh, dari situ ke Mekah 1,5 jam. Ditemukan lorong rahasia bawah tanah tembus Mekah. Full video. Oh. Ini di mana nih? Di tempat yang sama atau di mana nih? Atau tandingannya? Itu tadi kan di Tasikmalaya. Kalau yang ini tuh di mana nih? Kayaknya beda ya. Warga geger, warga beramai-ramai melihat lubang rahasia di bawah tanah. Lubang rahasia yang bisa tembus ke Mekah. Lorong bawah tanah, lubang Gua Pamijah. Oh, tempat yang tadi. Ya, sama berarti. Mudah-mudahan yang belum naik haji sing ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, sing dilancarkan rezekinya, disehatkan lahir batinnya. Mudah-mudahan Allah ngijabah ke keluarga ibu bapak semuanya, diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Quran Al-Fatihah. Kalau dijadiin sebagai tempat wisata ya, tempat wisata aja, gua nggak masalah ya, malah bagus ya. Dan itu kan juga bisa membantu ekonomi warga yang di dekat sana. Kalau dijadiin sebagai wisata aja ya. Dan di narasinya itu ditekankan bahwasanya ini hanyalah cerita zaman dulu. Ini hanyalah cerita rakyat. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya narasinya seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak tadi, seperti yang dikatakan orang yang nyebut air zam-zam tadi, itu tuh air zam-zam dan semacamnya, itu kan udah masuk ke ranah dusta.
karena tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau cuman sekedar dia membuat narasinya ataupun dikasih penjelasan narasi ya, dikasih penjelasan di sana bahwasanya ini hanya sekedar cerita rakyat. Jadi kalau misalnya mau percaya ya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Dan gua ini kan bisa dijadikan wisata dan kemungkinan itu bisa disupport sama pemerintah dan alhasil nanti perekonomian di daerah tersebut itu bisa naik. Tapi dengan catatan narasinya jangan bilang ini nih benar ya, tetapi hanya sekedar cerita rakyat zaman dulu. Itu nggak apa-apa. Kalau ini kan mereka ngeklaim bahwasanya ini nih air zam-zam, ini nih bisa tembus ya, dan juga hanya orang-orang tertentu yang bisa tembus. Nah, itu yang gue nggak sepakat ya. Karena hal-hal seperti ini tuh zaman sekarang nggak bisa dibuktikan. Zaman dulu juga, kalau zaman dulu gue nggak tahu, gue nggak hidup di zaman dulu ya. Dari sini ke Mekah 1,5 jam ya. Nah, ini kan Mudah-mudahan yang klaimnya kan udah ini ya, udah parah dari sini. Bahkan tahu ya, dia bahkan tahu ininya apa, jaraknya. Jadi dari situ ke Mekah itu 1,5 jam katanya. Ini kan udah melakukan sebuah apa ya, pendustaan di sini. belum naik haji sing ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, sing dilancarkan rezekinya, disehatkan lahir batinnya. Mudah-mudahan Allah ngijabah ke keluarga ibu bapak semuanya, diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Quran Al-Fatihah. Sini. Hadir semua itu Wali Songo 9. Pasti, Bu, pasti. Hadir. Iya. Nah, tadi katanya hadir semua Wali Songo 9 itu. Dan dijawab bapaknya pasti. Gue ulangin aja. Iya, ayo minta disesuaikan Abah semua, Bah. Ya. Sesuaikan. Pasti, Bu, pasti. Pasti, Bu. Ah. Sini. Hadir semua itu Wali Songo 9. Pasti, Hadir itu semua Wali Songo 9. Pasti, Bu, pasti. Bu, pasti. Iya. Iya, ayo minta disesuaikan Abah semua, Bah. Ya. Sesuaikan energinya dinetralisirin. Ya. Nah, ini sebelum berangkat para wali dulu ya, yang disebut Jabal Kopea Haji yang 9. Kan ini yang 9 lubang-lubang ya. Oh iya. Nah, coba dulu. Bismillah. Mudah-mudahan bisa berangkat lagi ke Tanah Suci, biar barokah rezekinya, biar berlipat-lipat ganda rezekinya ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini ngapain ya? Kepalanya masuk ke dalam situ. Mas syariat aja. Mudah-mudahan Allah ijabah. Ya, amin. Amin. Oh, itu ininya. Ya Allah, terima kasih energinya. Oh, Yang energi. sakit kepala tolong diiniin ya, yang suka sakit kepala ya. Ya benar. Mudah-mudahan sing diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala ya. Yang sakit kepala, Yang suka sakit kepala tolong di mudah-mudahan ku Allah. energinya ini udah energinya ini cukup kencang. Benar kenceng tadi. Ayo ini siapa? Ati. Minta tolong diijabah ya. Ya. Untuk Awas, licin, awas. Hati-hati, hati-hati ya. Itu kemana Pak? Nah, ini Bu, anu didampaku Ibu ya, disebut lingkungan pesantren. Oh ini. Ini para wali ngajinya sama Karena berlebihan. anak-anak dari sini ke Mekah 1,5 Gua menuju Mekah hanya dengan 1,5 jam. Dulu pernah lewat gua itu, tapi bukan tembus Mekah, malah tembus Santiago Bernabeu. Bang, kemarin mah nembus ke Old Trafford. Ada bukti yang sudah sampai lewat jalur tebak suku. Ini ada lagi nih. Konon ini adalah lubang yang dipakai akses jalan oleh Syekh Abdul Muhyi ke Mekah dengan karomahnya. Asik. Alhamdulillah sudah pernah Bang, pernah minum airnya juga. Terus ada terowongan kecil, katanya jalannya para wali 9 menuju Makkah. Maaf kalau nggak salah. Ini yang dimaksudkan. Ya air jam-jam ya. Ini air zam-zam. Masya Allah. Oh, mereka mengklaim kan? pH hampir sama dengan aqua, sama dengan aqua karena Bahkan lebih ya. ini lebih bagus karena ini mengandung Klaimnya bahkan lebih bagus.
mengandung karoma. Inilah air zam-zam yang viral di goa. Terus siapa yang nyambung paralon dari Mekah sampai situ? Oh, ada paralonnya. Oh, maksudnya ini siapa yang nyambung paralon dari Mekah sampai ke sini? Oh, itu. Maroma, Iya. ada orang yang pengobatan juga. Oh, pengobatan. Barokah. Baiklah sahabat, inilah air jam-jam ya, Air zam-zam. air barokah Air Gua Safarwadi, yang dimana air barokah ini menjadi salah satu momen ketika peziarah akan melakukan ritual berziarah dan juga mengambil air, dan inilah air jam-jamnya, bersih sekali berayanya tuh. Kalau di sini kan sudah tertampung, kita lebih hidup yang gini aja ya. Oh iya, Baru keluar, karena biar lebih stay. ini yang maksud Makin ngaur aja aliran samplak ini, jangan dibiarkan cuman. Miris sekali warga Konoha, di politik dibodohin, di agama dibodohin, di hukum dibodohin. Iya juga sih. Enak ya jualan agama, pasti cepat kaya. Di Indonesia, Dajjal tidak perlu pening kepala untuk bodohkan umat. Nah iya bener. Apa ibarat kata tuh, nggak perlu turun tangan sih Dajjal ya. Yang pada percaya jalan pikirnya kayak gimana sih? Ini bukan air zam-zam guys, tapi air jam-jam. Oh beda banget ya kalau komentar di TikTok sama di Instagram ya. Kalau di TikTok masih lumayan banyak yang percaya. Di Instagram hampir rata-rata nggak percaya. Kalau gue ya, kalau menurut gue, kalau dijadiin sebagai tempat wisata aja, ya tempat wisata aja dan narasinya itu tidak dengan klaim-klaim palsu, klaim-klaim pendustaan, itu nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Yang masuk logika aja lah ya narasinya. Cuman kalau misalnya mau dimasukin ya cerita-cerita rakyat zaman dulu di masyarakat di situ ya, nggak apa-apa juga dimasukin cerita rakyat ya, cerita rakyat zaman dulu. Tapi dikasih narasi yang menjelaskan bahwasanya ini hanya sekedar cerita rakyat dan tidak bisa dibuktikan secara faktanya, hanya sekedar cerita rakyat aja. Nah, mungkin bisa dinarasikan seperti itu. Jadi pihak penyelenggara ataupun pihak yang buat wisata ini itu tidak berdusta, apalagi bawa-bawa agama. Dan kesalahan yang dilakukan oleh mereka ini itu adalah mereka bilangnya itu air zam-zam di goa itu kan udah pembodohan banget, udah pendustaan banget. Itu dikatakan sebagai air zam-zam, bahkan dikatakan lebih bagus. Ini kan agak parah ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang gua tuh nggak setuju ya. Apalagi bawa-bawa agama, keberkahan, yang ujungnya itu akan menuju ke kesyirikan. Oke, itu menurut gue ya. Kira-kira gimana menurut lo guys? Gue agak aneh ya, banyak yang percaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.